kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami seperti biji matamu. Siapa kami Tuhan, sehingga Kau begitu peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasih? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasih? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku,
hadiratmu kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami Tuhan selalu bisa menyenangkan hati. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami bisa memuji-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan, Raja kami, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Kau urapi hamba-Mu dan kami juga untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Pak Tanto. Silakan namanya Pak Tanto. Oke, ya, mari kita siapkan kembali hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur kami Tuhan atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat yang berlimpah yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Hingga sampai detik ini Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu persatu Tuhan. Lawat kami satu persatu Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh menerima firman yang menghidupkan kami, yang mentransformasikan hati, roh, dan pikiran kami Tuhan. Dan kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar ya. Kelihatannya semua ya. Oke, pada pagi hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 dengan tema benih dan wadah. Perumpamaan ini mungkin banyak dari kita sudah tahu dan sudah mengenalnya karena sering kali dikhotbahkan. Pada pagi hari ini biarlah kita mendalami firman ini, menggali lebih lagi. Mungkin ada perspektif-perspektif baru, pewahyuan-pewahyuan baru yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Perumpamaan ini adalah bagian pertama dari pengajaran Injil Kerajaan Surga yang Tuhan Yesus berikan, sampaikan kepada murid-muridnya dan juga orang banyak. Ada 43 perumpamaan tentang Injil Kerajaan Surga, dan salah satunya adalah perumpamaan tentang penabur. Di sini jelas dikatakan di ayat ketiga adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur, dan benih itu jatuh di pinggir jalan, datang burung dan dimakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sudah matahari layulah ia dan menjadi kering dan tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat.
Poin yang berikutnya akan saya bagikan pada hari ini adalah di ayat ke-11 dikatakan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat untuk mendengar. Matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat dan tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu orang yang adalah orang yang mendengar firman, menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak berduri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Oleh karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, ada yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama ada banyak saya melihat dan memperhatikan banyak kesalahan mendasar. Ya, banyak pengkhotbah yang memakai firman ini untuk menganalogikan benih itu seperti materi, seperti uang, berkat yang berlimpah. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu selalu berbicara konsisten. Ketika Tuhan berbicara tentang benih, itu selalu mengacu kepada firman Tuhan yang ditabur. Bukan berbicara tentang materi, bukan berbicara tentang uang. Inilah mari kita dudukkan kembali kebenaran tentang firman Tuhan ini. Jadi benih yang ditabur itu selalu berbicara mengenai firman Tuhan. Karena apa? Bukan materi, bukan uang. Uang adalah benda mati, tetapi benih itu adalah eh, firman yang hidup yang bisa tumbuh dan berbuah. Seharusnya berarti yang menjadi fokus kita adalah bagaimana benih itu bisa tumbuh dan berbuah lebat. Kemudian juga Tuhan berbicara bahwa kita diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Banyak orang yang melihat tetapi tidak mengerti. Banyak orang yang mendengar tetapi tidak menanggapnya. Dan Tuhan katakan, biarkan mereka karena hatinya sudah menebal dan sudah mengeras. Di sini Tuhan sampaikan, biarkan mereka yang tidak mengerti. Bahkan disampaikan tadi oleh Tuhan Yesus sendiri, barang siapa yang tidak mengerti, iblis langsung merampas, mengambil setiap benih yang ditabur. Barang siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada daripadanya akan diambil. Tetapi barang siapa yang mempunyai, akan diberi sampai berkelimpahan. Hendaklah kita pada pagi hari ini kita mau belajar untuk benar-benar menggali firman Tuhan, mengeksplor firman Tuhan, mendalami sampai benar-benar kita mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan, fokus Tuhan adalah supaya kita berbuah lebat. Bukan banyak juga yang kedua, banyak juga pengkhotbah
banyak yang sharing firman ini hanya fokus kepada kondisi tanahnya. Ada 4 jenis kondisi tanah di mana benih itu ditabur. Tetapi fokus Tuhan, goal Tuhan, tujuan Tuhan adalah supaya benih yang ditabur itu bisa tumbuh dan berbuah. Itu fokusnya Tuhan. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu permasalahan kita. Dia tahu apapun yang menjadi penghalang kita. Di sini dengan jelas kesempatan untuk benih itu tumbuh dan berbuah sebenarnya hanya 25%. Dari 4 jenis kondisi tanah, cuma 1 tanah yang bisa menyebabkan benih itu tumbuh dan berbuah. Berarti kesempatan benih itu tumbuh berbuah hanya 25%. Hendaklah kita menjadi orang yang bagian dari 25% itu. Kiranya pagi hari ini izinkan Tuhan melawat kita, membuka hati kita, melembutkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Sebagaimana apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kesempatan untuk benih itu berbuah hanya 25%, apakah pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus membiarkan begitu saja menabur setiap firman Tuhan yang ditabur itu menjadi sia-sia? Apakah Tuhan Yesus membiarkan saja kita yang datang setiap pagi untuk mendengarkan firman Tuhan hanya mendapatkan mungkin sebagian kecil dari firman Tuhan yang disampaikan? Apakah Tuhan hanya membiarkan begitu saja? Saya percaya bukan itu maksudnya Tuhan. Tuhan ingin setiap pribadi lepas pribadi benar-benar bisa mendapatkan makna, pewahyuan, pengertian dari setiap firman yang ditaburkan. Jadi itu tergantung dalam 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat benih itu tersebut. Bagaimana kita memandang firman Tuhan yang ditabur tersebut. Bagaimana kita melihat kepentingan, makna dari firman yang ditabur tersebut bagi kita. Poin yang kedua, bagaimana kita melihat diri kita sebagai wadahnya, sebagai bejananya untuk menerima taburan firman tersebut. Apakah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mengizinkan Tuhan untuk mengemburkan tanah kita, mengemburkan hati kita, memperbaharui roh kita, memperbaharui hati kita, memperbaharui pikiran kita, bahkan memperlengkapi, mempersiapkan kita benar-benar supaya setiap firman yang ditaburkan itu tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh bisa berbuah lebat. 30, 60, 100 kali lipat. Artinya berbuah lebat. Artinya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Jadi 30% serupa dengan Tuhan, 60% serupa dengan Tuhan, atau bahkan sampai pada level sampai 100% benar-benar serupa dengan Tuhan Yesus. Di mana Kristus Yesus seperti Paulus katakan semakin nyata dalam kehidupanku. Baik dalam perkataan, dalam segala tindakan, dalam segala pikiran, dalam segala hati kita, Kristus itu semakin nyata. Poin yang ketiga adalah apakah kita sebagai bejana setelah kita dipersiapkan, kita juga mau menerima taburan firman, mau diisikan oleh firman tersebut supaya itu benar-benar berbuah bagi kita. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita lihat dari benih tersebut. Benih itu adalah firman Tuhan yang hidup. Bagaimana firman itu bisa hidup berpulang kepada respon dan sikap kita menerima firman tersebut. Dimulai dari pandangan kita, bagaimana kita memperlakukan firman tersebut, dan bagaimana firman itu menjadi rema. Rema artinya spoken word, firman yang benar-benar berkuasa, firman yang benar-benar bisa bekerja, bukan hanya logos, artinya bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar menguasai setiap pribadi dari kita. Benih itu, kita akan lihat satu persatu ayatnya, itu mempunyai kekuatan sebenarnya untuk mengubahkan kita. Pertama, karena benih itu kekal dan melahirkan kita kembali. Kedua, benih itu bagaikan pedang bermata dua dan diberikan nafas Tuhan. Yang ketiga,
Benih itu untuk menguji dan memurnikan hati kita. Yang keempat, benih itu akan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita, membasuh setiap kehidupan, aspek kehidupan kita. Yang keempat, sesungguhnya benih itu, firman Tuhan, itu adalah Allah sendiri atau Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat ayat-ayatnya yang untuk mendukungnya. Yang pertama, di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 26 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semuanya yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam Amos 8 dikatakan, Tuhan akan mendatangkan suatu keadaan di akhir zaman, di mana akan terjadi kelaparan dan kehausan, bukan karena makanan, bukan karena minuman, bukan karena maksudnya keuangan, tetapi kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Orang akan terus mencari kebenaran. Orang akan kebingungan. Dan saat ini sudah terjadi. Di mana orang sekarang bingung mana yang benar dan mana yang salah. Mereka akan terus mencari. Dan Tuhan akan menjadikan suatu kondisi tersebut. Semana orang menjadi linglung, orang menjadi bingung, orang menjadi gelisah, orang tidak tahu jalannya, tidak tahu arahnya. Berbahagialah kita kalau pagi hari ini sampai detik ini kita masih setia untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi, lebih diberkati lagi kalau kita mau belajar untuk mengerti firman Tuhan. Mau mendalami firman Tuhan, mau menggali firman Tuhan, mau mencintai firman Tuhan. Karena benih itu adalah benih yang kekal. Firman Tuhan yang hidup, tetap untuk selama. Poin yang kedua, Ibrani dikatakan, firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, semuanya telanjang, dan kita harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. 2 Timotius dikatakan, sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat kepadamu, menuntun kamu kepada keselamatan kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Di dalam bahasa Inggrisnya, tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah all the words are God's breath. Artinya, setiap firman Tuhan dipenuhi dengan nafas Tuhan. Tuhan memberikan nafasnya pada setiap perkataan dalam setiap firman yang ditaburkan bagi kita. Kita ingat di dalam Yeskiel, hanya dengan ketika Tuhan memberikan nafas, tulang berulang itu bisa tumbuh menjadi pasukan yang gagah berani, yang luar biasa. Ketika engkau mungkin seperti tulang berulang, keadaanmu seperti tulang berulang, ketika engkau membaca firman, biarlah engkau belajar melihat bahwa firman itu sebagai diberikan nafasnya Tuhan. Engkau perkatakan, engkau imani, sampai engkau terus mendengar, engkau imani, dan engkau itu terpatri dalam hati kita. Karena itu adalah nafasnya Tuhan. Sehingga apapun keadaan kita, seperti tulang berulang sekalipun, bisa tumbuh kembali. Seperti kuat, seperti daun kala. Dan juga ingat, firman itu bagikan pedang bermata dua. Yang akan terus memisahkan, yang akan terus memberikan pertimbangan, yang akan terus memberikan pengertian bagi kita tentang kesalahan kita, tentang apapun yang kita lakukan setiap saat. Yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus juga berkata, ketika dicobai oleh iblis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan Tuhan Yesus ini awalnya berasal dari Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Kita lihat.
Ulangan 8 ayat 2 sampai 6 dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala apa yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk, kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini, tetapi hendaklah kamu insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Biarlah juga firman yang kita baca, yang kita dengar, yang ditaburkan oleh Tuhan bukan menjadi sia-sia, tetapi biarlah itu benar-benar seperti pedang bermata dua, benar-benar bisa merendahkan hati kita, benar-benar bisa mengetahui kita, memurnikan hati kita, menguji hati kita, kemurnian hati kita, ketulusan hati kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjalan di padang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus berproses memurnikan hati kita, menguji hati kita. Apakah kita mau diajar? Apakah kita mau belajar untuk mendengarkan suara? Dan di dalam firman itu juga bagikan aliran-aliran hidup di dalam Yohanes 4 dan Yohanes 7. Ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, perempuan yang katanya tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Yesus berkata, berikan aku minum. Barang siapa, kemudian Yesus berkata, barang siapa minum air daripadaku, artinya barang siapa minum dari firman daripadaku, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Ditekankan di dalam Yohanes 7, dikatakan barang siapa yang haus, marilah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada. Setiap firman Tuhan bukan hanya menguji kita, bukan hanya memurnikan kita, bukan hanya membedakan pertimbangan segala pikiran kita, tapi itu juga akan terus mengalir, membasuh setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang akan terus memberikan hikmat. Roh Kudus yang akan terus memberikan tuntunan. Roh Kudus yang akan terus memberikan bimbingan kepada kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana di dalam Yohanes 1 sendiri sudah dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Setiap firman itu kita lihat adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Jadi, kalau kita rangkumkan dari setiap ayat yang tadi kita baca, izinkan Tuhan Yesus bekerja di dalam kita, menjadi pedang bermata dua, selalu mengingatkan kita akan setiap kesalahan kita. Izinkan Tuhan Yesus bekerja untuk menguji hati kita, memurnikan hati kita. Izinkan Tuhan Yesus untuk memelihara kita dengan mengalirkan aliran-aliran air yang baru, untuk supaya membasuh setiap kehidupan kita. Izinkan Tuhan bersarang, berdiam di dalam hati kita sebagai benih yang kekal, yang tidak fana, dan akan melahirkan kita kembali menjadi manusia-manusia baru, menjadi ciptaan-ciptaan baru, pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambarnya Tuhan. Disitulah kita bisa berbuah lebat 30, 60, 100 kali lipat. Apakah kita berani berkata pada pagi hari ini, seberapa persen kita sudah menyerupai, serupa dengan gambarnya Tuhan? 30% kah? 60% kah? Atau 100%? Jawaban itu tergantung dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menerima setiap benih yang ditaburkan itu benar-benar menjadi firman yang hidup, benih yang kekal, pedang bermata dua,
sebagai nafasnya Tuhan yang berbicara kepada kita. Poin kedua, dikatakan bahwa kita adalah wadahnya, kondisi tanah. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 23 dikatakan bahwa janganlah engkau hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kita telah belajar mengenal Kristus. Kita telah mendengar Dia. Kita telah menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Oleh sebab itu, berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia. Harapan Tuhan supaya kita bisa, benih itu bisa tumbuh berbuah lebat. Kita dipersiapkan, kita mau dipersiapkan menjadi wadah yang baru. Kita dipersiapkan menjadi manusia baru. Kita benar-benar meninggalkan manusia lama kita. Tidak lagi hidup seperti bukan orang yang tidak mengenal Allah. Kita telah belajar mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mengasihinya. Tunjukkan itu lewat pikiran kita, roh kita diperbaharui setiap hari. Izinkan Tuhan bekerja, mentransformasi setiap aspek kehidupan kita. Saya kasih ilustrasi gambar seperti ini. Kita lihat dulu di seorang narapidana. Narapidana itu diberikan pilihan antara roti dan kunci. Dia memilih mengambil roti. Ini merupakan gambaran dari bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan dari Mesir, di mana setiap di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, melewati padang gurun, mereka selalu komplain, mereka selalu mengeluh, membandingkan kehidupan mereka di Mesir dibandingkan ketika Tuhan terus-menerus menyertai mereka. Sebenarnya, dan mereka generasi pertama itu harus mati di padang gurun. Bukan karena Tuhan tidak memelihara mereka. Bukan karena Tuhan tidak memenuhi kebutuhan mereka. Satu hal yang membuat Tuhan marah besar, yang menghukum mereka sehingga mereka harus mati di padang gurun. Karena mereka mengecilkan diri mereka. Melihat diri mereka sebagai belalang yang siap dilahlap, yang siap dimakan oleh musuh-musuh mereka. Tuhan marah besar. Ketika mereka mengecilkan posisi mereka, ketika melihat diri mereka sebagai belalang yang siap dimakan, sama saja mengecilkan Tuhan. Sama saja tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita dengarkan adalah Tuhan yang sanggup, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Itu yang membuat Tuhan marah. Bukannya soal pemenuhan kebutuhan. Tuhan penuhi semua kebutuhan mereka. Sekalipun mereka mengeluh, sekalipun mereka memberontak, Tuhan tetap penuhi kebutuhan mereka. Tuhan tetap pelihara kehidupan mereka. Satu hal, hanya jangan sampai kita mengecilkan Tuhan. Dan sekarang sudah terjadi. Tuhan Yesus berkata, akan banyak Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu di akhir zaman. Bukannya nabi-nabi palsu itu ditandai dengan apa? Dengan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Banyak sekali saat ini, termasuk di Australia, bagaimana banyak pendeta-pendeta yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah ciptaannya Allah. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hati-hati. Dan juga ada di Indonesia yang secara terang-terangan ada pendeta yang mengakui juga hal yang sama. Bagaimana Yesus hanya sebagai ciptaannya Allah. Itu sama aja dengan menyangkal Tuhan. Itu sama saja dengan menyalibkan Tuhan. Itu sama saja dengan Mesias-Mesias palsu. Poin yang kedua, kita lihat di gajah.
Gajah ini adalah bisa diikat dengan tali yang kecil itu karena sejak kecil itu sudah diikat. Jadi dari pikirannya itu sudah dilatih bahwa dia tidak bisa lepas. Lingkungannya itu terbatas diikat oleh tali tersebut ya. Walaupun gajah itu dilatih, di training untuk main sirkus gitu ya, menjadi tontonan, menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Tetapi tetap pikirannya karena dibatasin oleh tali itu, dia tidak kemana-mana. Dia lupa akan identitas dirinya. Ini adalah perbudakan yang tidak kelihatan, yang kasat mata. Banyak dari kita juga mengalami hal yang sama sesungguhnya. Kita di training, kita dipelengkapi dengan banyak hal. Kita dipelengkapi dengan banyak pengetahuan mungkin. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi sesungguhnya kita tetap diperbudak mungkin dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan kegagalan kita, dengan kepahitan kita. Kita tidak bisa move on dari segala kepahitan kita. Kita tidak bisa move on dari segala permasalahan kita, dari segala himpitan masalah kita. Kita tidak pernah tahu apa jati diri kita sebenarnya. Kita tidak pernah menyadari potensi diri kita. Dari kecil sampai gajah ini juga menjadi besar, menjadi memiliki potensi yang sebenarnya gampang untuk melepaskan diri dari tali tersebut. Tetapi karena kita sudah nyaman dengan segala kehidupan kita, kita sudah nyaman dengan segala apa yang kita miliki. Kita menerima apa adanya. Kita mungkin sudah nyaman dengan segala kesakitan kita. Kita mungkin sudah nyaman dengan segala kegagalan kita. Sehingga kita tidak mau lagi mungkin, ya sudahlah, kita terima ini sebagai nasib kita. Itu sama saja. Tidak bedanya dengan narapidana yang tadi. Tuhan mau mengambil kita keluar, membebaskan kita, memerdekakan kita. Tapi kita terus-menerus dikuasai dihantui oleh kegagalan, dihantui oleh kepahitan, kesakitan, masalah apapun yang menghimpit kita. Dan kita tidak pernah bisa keluar. Ya, kita tahu firman Tuhan. Ya, mungkin kita menjadi berkat. Tapi kita tidak pernah lepas, kita tidak pernah tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Dan Paulus mengatakannya dengan jelas. Di dalam Roma 8, ayat 14 sampai 17. Sesungguhnya kita ini adalah wadah, tetapi kita juga melihat identitas kita itu sebagai ahli waris yang dipersiapkan menjadi warga anak kerajaan surga. Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Sebab jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah segala perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Jelas Paulus berkata, ada roh perbudakan. Dan kalau kita renungkan, kenapa Paulus menulis ini di perjanjian baru? Sesungguhnya sebenarnya kelihatannya tidak ada perbudakan sebenarnya pada saat itu. Tapi yang dimasukkan Paulus adalah rohnya kita. Selalu dikuasai bukan hanya sekedar dikuasai oleh dosa, bukan hanya dikuasai oleh pencemaran, tetapi yang lebih fatal lagi adalah ketidakmampuan kita untuk move on, ketidakinginan kita, atau keinginan hanya kita menerima apapun yang terjadi sebagai nasib kita. Kita menerima penderitaan kita menerima apapun. Iya, mungkin memang betul penderitaan itu hanya bagian dari prosesnya Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak ada kemenangan. Bukan berarti kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa melihat kemurahan Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan bukan berarti kita dibiarkan begitu saja oleh Tuhan. Dialah roh yang ada di dalam kita bisa bangkit
bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipersiapkan untuk menerima setiap janji-janji Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, apa yang kamu perlukan? Kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu makan. Kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu minum, apa yang kamu inginkan. Bapakmu itu tahu semuanya. Matius 6 ayat 33. Bapakmu itu tahu semuanya dan akan memenuhi itu semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Intinya, artinya, jangan selalu kita fokus hanya kepada perkara di dunia. Jangan hanya sekali fokus kepada beban kita. Hanya meminta pertolongan Tuhan. Hanya mengharapkan jawaban dari setiap doa kita. Tapi kita harus bangkit. Kita harus berani keluar. Kita harus melihat setiap masa depan yang dijanjikan Tuhan. Melihat setiap janji yang diberikan oleh Tuhan. Melihat jalan-jalan yang disediakan oleh Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan. Melihat kemurahan Tuhan. Melihat arah apa yang di mana Tuhan membawa kita. Selevel apa yang Tuhan mau angkat kita. Dimensi-dimensi baru yang Tuhan berikan. Bukan hanya sekedar kita mengenal firman Tuhan yang sudah kita baca setiap kali, tapi kita belajar untuk mendalami lebih dalam lagi. Kita menggali lebih dalam lagi. Kita renungkan benar-benar. Kita benar-benar tahu maksud dan arti dan makna dan wahyunya Tuhan bagi kita. Galatia 4 dikatakan, yang dimaksud adalah kita mungkin ahli waris, tapi mungkin kita belum siap. Kita takluk dengan roh dunia. Tetapi Paulus berkata, kita telah diterima. Kamu adalah anak. Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam kita berseru kepada Bapa. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu adalah anak alih-alih waris. Dan ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah yang hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik lagi kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi pada roh dunia yang lemah dan mau menghambakan diri lagi kepada. Mari, jadilah wadah yang mau dipersiapkan oleh Tuhan. Sehingga setiap benih yang ditabur tidak pernah sia-sia. Kita tahu identitas kita tahu siapa yang menabur benih tersebut, kita tahu kekuatan benih tersebut, dan kita mau tumbuh berbuah lebat bersama dengan sang penabur yang akan menuntun kita, membawa kita meraih setiap janji-janji yang diberikan kepada kita. Poin yang terakhir adalah apa yang kita isikan. Itu juga sangat penting. Hari ini, saat-saat ini ya, kalau kita menyadari, iblis bukan lagi hanya sekedar mengisi mungkin hati kita, pikiran kita itu dengan segala permasalahan, dengan penderitaan. Tapi iblis menawarkan kenikmatan. Seperti kita ditawarkan antara air putih dan soft drink. Soft drink manis, menyegarkan. Tetapi untuk jangka panjang, itu akan menjadi racun bagi kita. 1 Yohanes dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Sebab semua orang yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Kamu menerima firman Tuhan. Itu bukan sebagai perkataan manusia. Bukan saya yang berbicara. Kalau mungkin Bapak Ibu hanya melihat saya yang berbicara, mungkin akan kecewa. Mungkin, ya siapa sih Pak Tanto? Tapi lihatlah itu, setiap firman yang ditaburkan sebagai Tuhan yang berbicara kepada kita. Bukan sebagai perkataan manusia, tapi sungguh-sungguh
sebagai nafasnya Tuhan yang berbicara, sebagai pedang bermata dua yang menguji, memurnikan hati kita. Dikatakan bahwa kita adalah surat Kristus, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati kita. Sesungguhnya itulah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Kami tidak melihat seolah-olah ini semua pekerjaan kami, tetapi kami melihat ini semua sebagai pekerjaan Allah yang sanggup membuat benih itu tumbuh berbuah adalah Tuhan sendiri. Dan sesungguhnya kalau kita mau merenungkan, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan setiap perkataannya sia-sia. Dan dia tahu segala keterbatasan kita. Dia tahu semua halangan kita. Tadi kan Tuhan dengan jelas menjelaskan setiap halangan itu dia tahu, Tuhan tahu. Sekarang semua tergantung kepada kita. Ada seorang anak muda, seorang pemimpin, datang kepada Tuhan Yesus suatu ketika. Dia berkata, "Guru, apalagi yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus menjabarkan, "Oh, apakah firman ini kamu sudah lakukan? Ini." Orang itu berkata, "Aku sudah melakukannya, Tuhan. Aku sudah melakukannya, Tuhan." Oke, Tuhan Yesus berkata, "Oke, sekarang kamu jual hartamu, berikan, dan ikuti aku." Orang itu lalu meninggalkan Tuhan dengan hati yang sedih. Tetapi yang menariknya, Tuhan tidak berusaha mencegah orang tersebut pergi meninggalkan Tuhan. Padahal orang ini pemimpin. Orang ini tahu firman Tuhan. Orang ini kelihatannya melakukan semua firman Tuhan. Orang itu begitu bangganya membawa itu semua di hadapan Tuhan Yesus. Tantangannya sebenarnya sesungguhnya bukan di pada jual harta itu kepada orang banyak, dibagikan kepada orang banyak. Tantangan Tuhan Yesus adalah sesungguhnya kepada orang itu, ikut aku. Ikut aku. Firman Tuhan juga berkata di dalam Korintus, banyak orang yang membaca firman Tuhan itu masih dipenuhi dengan selubung, menutupi mata mereka. Mereka tidak mau datang sesungguhnya kepada yang memberi firman tersebut. Mereka tidak mau datang kepada pribadi orang tersebut. Mereka sudah cukup puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka cukup puas dengan pujian orang-orang. Mereka cukup puas sudah dianggap sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai pendeta yang diulu-ulukan di mana-mana. Mereka sudah cukup puas sebagai mungkin pengusaha yang sukses. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, mengulurkan undangannya, mari ikut aku. Berapa banyak yang kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian baru ada satu orang lagi. Orang ini begitu sama dengan pemimpin anak muda ini. Dia dipenuhi dengan segala pengetahuan tentang Taurat. Dia katakan, aku lebih Yahudi dari semua orang-orang Yahudi, dari semua orang ahli Farisi, aku lebih Farisi lagi. Tapi ketika dia dijatuhkan oleh Tuhan dan diundang oleh Tuhan, maukah engkau menjadi alat pilihanku? Bahkan Tuhan berkata kepada orang ini, engkau akan kujadikan sebagai alat pilihanku, tetapi engkau akan mengalami penderitaan yang begitu banyak. Lalu apa jawab orang ini? Di Filipi 1 dikatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap semuanya sampah, karena aku ingin mengenal Kristus. Yang ku kehendaki adalah aku mengenal dia lebih lagi. Orang ini namanya Rasul Paulus. Anak muda kaya tadi ketemu Yesus secara langsung. Paulus tidak ketemu Tuhan Yesus secara nyata. Sama-sama Tuhan Yesus mengulurkan undangan. Kedua orang ini sama-sama pintar, sama-sama dipenuhi dengan segala macam pengetahuan.
Yang pertama, hanya sains yang pertama, cuma di teori. Cukup puas dengan apa yang dia miliki. Dan dia membanggakan dengan apa yang dia miliki. Tetapi Paulus mau merendahkan diri. Bahkan ketika Tuhan Yesus dengan jelas berkata, akan banyak penderitaan yang akan kau lalui. Meskipun Tuhan berkata, kau akan kujadikan alat pilihanku. Tapi akan banyak melihat penderitaan. Tapi Paulus berkata di hadapan Tuhan, apa yang aku punyai saat ini Tuhan, ternyata nggak ada apa-apanya. Aku belum mengenal Engkau. Aku nggak ada artinya. Semuanya sampah. Aku mau Tuhan melupakan semuanya. Aku mau belajar Tuhan, melihat firman Tuhan itu bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar kewajiban sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tapi kau mau Tuhan supaya firman itu benar-benar hidup, benar-benar menguasaiku, benar-benar mengubahkanku, benar-benar mentransformasikanku. Seperti tadi dikatakan di dalam Efesus, supaya engkau diperbaharui di dalam roh, pikiran, hati, dan menjadi benar-benar menjadi manusia lama, baru, menanggalkan manusia lama. Jangan lagi hidup seperti manusia yang tidak mengenal Allah. Kamu telah mengenal Tuhan Yesus. Kamu telah tahu Tuhan Yesus. Kamu telah mengenal pengajarannya. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Saya tutup dengan 2 Korintus 4 ayat 5-11. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami hanyalah hamba-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ia yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta yang kami punya ini, di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah bukan dari kekuatan kami, bukan dari kesanggupan kami, tapi semuanya berasal dari kasih karunia Allah. Kami boleh ditindas, kami boleh terjepit, tapi kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan putus asa. Kami akan terus maju. Kami akan terus memberkati. Karena kami akan terus membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi semakin nyata. Supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Itulah kehendak Tuhan. Benih yang ditabur itu bisa benar-benar berbuah lebat. 30 nggak apa-apa, 60 nggak apa-apa, 100 kali lipat. Itu luar biasa. Serupa dengan Yesus. Hidup Yesus semakin nyata dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam setiap hati kita, roh kita, semuanya. Benar-benar aliran firman itu menjadi aliran air hidup yang terus mengalir, membasuh segala kekotoran dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah belajar mengetahui kebenaran akan isi hatimu, akan firman-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, benar-benar menjadi rema yang bisa mentransformasikan kami seutuhnya Tuhan. Sehingga setiap firman, benih yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Kami boleh menjadi semakin serupa seperti Yesus. Mungkin kami hanya mencapai level 30% saat ini. Tapi kami mau lebih Tuhan. 60%, bahkan 100% serupa seperti Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan Yesus semakin nyata dalam kehidupan kami. Dalam setiap aspek kehidupan kami. Di pikiran kami, di hati kami, bahkan di roh kami. Dibebaskan dari semua roh perbudakan. Dari semua dosa, dari semua kecemaran, dari semua kepahitan, kesakitan, kegagalan apapun Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh menjadi ahli waris yang benar-benar diperlengkapi dan dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan
Bapak berkatilah Tuhan setiap jemaat pendengar yang berkumpul pada hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan firman ini menjadi rema bagi kami semua. Menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.